Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang semuanya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Jadi di kesempatan minggu kali ini, berarti minggu terakhir ya. Minggu terakhir menjelang UTS. Jadi saya akan sampaikan terkait proyeksi dan komponen elektrikal gitu ya di dalam gambar listrik. Saya munculkan. Sudah muncul ya AutoCAD saya? Muncul? Nah, yang pertama, muncul nggak AutoCAD-nya? Sudah, Pak. Muncul, Pak. Sudah ya. Nah, yang pertama, yang setelah kemarin kita sudah menggambar etiket namanya ya. Ini etiket namanya nih, yang kemarin kita bikin. Ini jenis yang lain gitu ya. Nanti kalian pakai yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini template kertas itu kalau dalam gambar listrik gitu ya, atau gambar teknik, ini namanya etiket. Jadi ini pakai etiket tipe yang kedua gitu ya. Nah, kalau yang kemarin yang kita gambar yang di pertama itu etiket yang satu, itu tipe satu. Nah, tapi yang kita pakai yang kemarin saja gitu ya. Jadi karena kemarin kalian tugasnya sudah pakai yang etiket satu, kita pakai yang itu. Jadi nanti sampai UTS pakainya itu etiket satu. Nah, setelah etiket sudah dari awal kita sudah sudah latihan terkait bagaimana cara men-setting tampilan AutoCAD ya agar sesuai yang kita harapkan, karena harapan setiap orang pasti beda-beda gitu ya, versinya beda-beda, seleranya beda gitu ya. Jadi yang penting kita sudah tahu bagaimana cara men-setting tampilan AutoCAD pada saat awal instalasi gitu ya. Jadi setelah kalian menginstal AutoCAD, lalu tahapan berikutnya adalah men-setting gimana tampilannya biar lebih efisien kalau menurut saya gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak toolbar yang menutupi layar. Jadi layarnya tampilannya lebih lebar gitu ya. Jadi area kerjanya lebih luas. Karena nanti kalau di dunia kerja, kalau untuk drafter gitu ya, atau orang yang menggambar itu biasanya nanti layar komputernya besar gitu ya. Paling enggak 22 in sampai 32, sampai ya yang sampai selebar mungkin itu. Nah, men-setting sudah, terus dari mulai dimensi, bagaimana satuannya agar atau dimensinya biar sesuai gitu ya. Cara menggambar, termasuk perintah-perintah shortcut-nya, kemarin saya sudah sampaikan, kita sudah belajar bersama, bahkan sampai saya minta kalian merangkum gitu ya. Kenapa saya minta kalian merangkum? Karena saya yakin gitu ya, saya yakin pasti setelah perkuliahan, apalagi ini sistemnya online gitu ya, saya yakin pasti setelah perkuliahan, setelah itu udah selesai aja gitu ya. Setelah saya misalkan menjelaskan tentang perintah-perintah cepatnya, shortcutnya gitu ya, setelah perkuliahan selesai pasti kalian sudah tidak mencoba lagi gitu. Nah, makanya kenapa saya record, terus saya minta kalian untuk mereview kembali perintah apa saja yang saya jelaskan di perkuliahan waktu itu. Jadi perintahnya apa, terus kegunaannya untuk apa gitu. Nah, kemarin saya minta itu, tapi saya belum koreksi gitu ya. Nanti saya koreksi sampai untuk ke penilaian UTS. Karena nanti setelah UTS
Pak Rahmat yang akan menjelaskan gitu ya, materi apa mata kuliah gambar listrik. Nanti terkait Proteus gitu ya, tentang elektronik. Nah, itu sudah jadi perintahnya, shortcutnya dalam AutoCAD sudah saya paparkan. Saya harapkan sudah mencoba semua dan sudah bisa tentunya gitu ya. Karena bisa karena harus banyak latihan gitu ya. Jadi kalau AutoCAD itu tidak pernah latihan, saya rasa agak sulit gitu ya. Nah, jadi anggapan saya sekarang kalian sudah paham semua nih bagaimana cara menggambar. Kalau kita kuliah offline gitu ya, tatap muka, biasanya saya minta langsung menggambar di kertas gambar gitu ya, ukuran A3, tapi berhubung ini online, jadi saya harapkan kalian sudah bisa mengoperasikan AutoCAD, baik itu dari mulai setting sampai perintah cepatnya sudah. Karena kemarin minggu lalu itu ya, minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan hampir cukup banyak ya perintah-perintah cepat dalam menggambar. Nah, setelah itu tugas kalian adalah menggambar simbol elektrikal gitu ya. Simbol kelistrikan yang sering ada, yang umumnya ada di dalam gambar perencanaan mekanikal elektrikal gitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah kasih contoh gambarnya gitu ya. Misalkan di sini nanti ada simbol lingkaran dengan X gitu ya di dalamnya, itu menggambarkan lampu downlight PLC kapasitas 18 watt gitu ya, tipenya cool daylight, terus inbow gitu ya. Nanti ada inbow, ada outbow gitu ya. Nanti di bawahnya kayaknya ada keterangannya. Nah, terus kalau yang ini downlight, nah kalau nggak salah ini yang bawahnya ini outbow, ini typo gitu ya. Jadi ada yang downlight PLC 11 watt, cool daylight, ini outbow kalau nggak salah. Jadi dari salah satu simbol ini ada yang inbow, ada yang outbow. Nah, yang membedakan adalah keterangannya ini gitu ya. Jadi kalian, misalkan kalian mau, ini simbol yang umumnya sering dipakai gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin, Pak, saya mau bikin lingkaran gitu ya, terus di tengahnya ada lingkaran lagi gitu ya, boleh gitu. Yang penting keterangannya ada. Jadi misalkan ada kalian mau bikin, Pak, saya nggak suka yang X di dalam lingkaran gitu ya. Saya maunya misalkan pakai yang bintang gitu ya. Ya terserah gitu ya. Yang penting ada keterangannya dan harus konsisten. Jadi kalau misalkan nanti ada kalian bikinnya lingkaran terus ada bintang di tengahnya, harus konsisten. Kalau misalkan itu keterangannya downlight PLC 18 watt full daylight inbow gitu ya. Nah, berarti nanti semua gambar tentang downlight PLC ini gambarnya sama gitu. Jadi harus konsisten. Jangan sampai nanti di halaman pertama gambarnya lingkaran ada bintang di tengahnya, nanti di halaman berikutnya beda lagi gitu ya. Tapi keterangannya sama gitu. Boleh tapi kayak gitu ya. Cuma kalau bisa agar tidak membingungkan gitu. Jadi satu simbol itu harus konsisten sampai ke semua halaman gitu ya. Atau nanti kalau dalam hal perencanaan gedung dalam semua lantai, berarti di setiap lantai harus sama simbolnya dan keterangannya. Ini untuk downlight. Nanti kalian cari sendiri, diketik aja di googling gitu ya, downlight PLC, daylight inbow itu yang kayak gimana, gambar aslinya gitu. Ini kan bentuk dalam gambar 2 dimensi gitu, atau simbol gitu ya. Nah, nanti bentuk aslinya kayak gimana sih? Nah, nanti kalian searching sendiri gitu ya. Silakan di googling, karena kita waktunya tidak cukup kalau untuk membahas itu semua. Jadi downlight PLC diketik aja ini gitu ya, nanti di searching di Google. Nah, terus yang berikutnya ada yang kotak gitu ya, terus ada lingkaran di tengah, ada X-nya gitu ya. Nah, itu menggambarkan lampu baret TL sirkular, kapasitasnya 22 watt. Terus berikutnya ada downlight yang LED, kalau ini kan PLC gitu ya, ini yang LED 5 watt, simbolnya seperti ini. Lalu ada lampu bulb TLD gitu ya, lampu TL
yang 18 watt. Nah, ini tipenya kayak gini. Kalau yang sudah familiar gitu ya dengan gambar listrik, dengan simbol-simbol seperti ini harusnya, atau yang sudah pernah sering lihat lampu TL gitu ya, yang panjang, lihat simbol gini harusnya ini hampir menyerupai gambar aslinya gitu ya. Cuma ini berarti tampak atas gitu ya. Kalau saya lihat ini misalnya dipasang di atap, berarti tampak bawahnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat dari atau tampak depan gitu ya, saya lihat dari depan lampu TL itu kayak gini. Jadi simbol-simbol ini itu sudah hampir menyerupai aslinya gitu ya. Nanti di searching aja lampu bulb TLD gitu ya. Bentuknya gimana? Nanti simbolnya ini hampir menyerupai aslinya. Yang berikutnya ada TLD plus baterai. Nah, yang E ini emergency gitu ya. Simbol E. Nah, berarti lampu TL ini, lampu yang bambu itu yang panjang gitu ya. Lampu TL, dia ada lampu emergency, ada baterainya, ada yang buat emergency. Jadi pada saat misalkan listrik padam, nah dia bisa beroperasi. Lalu ada lampu TL bambu nih. Nah, di sini kita lihat fittingnya gitu ya. Kalau di sini kan fittingnya biasa yang kotak. Nah, kalau ini kita lihat fittingnya mirip kayak bambu gitu ya. Biasanya di sini warnanya hitam nih. Jadi ini fittingnya kayak bambu dicoak gitu ya. Ini kalau ada bambu nih kita coak. Nah, di tengahnya ini ada lampunya. Jadi namanya lampu bambu TL atau lampu TL bambu gitu ya. Ini yang kapasitas 18, kalau yang 36 watt dia berarti ukurannya lebih panjang gitu. Nah, lalu di sini ada lampu RM. Lampu RM gitu ya. Yang kalau waktu saya masih kuliah dulu di S1, ruang kelasnya masih pakai lampu kayak gini. Jadi kotaknya lumayan lebar gitu ya, boxnya, fittingnya. Lalu ada lampunya ada yang isi 2, ada yang 3 gitu ya. Terus di sini tuh bentuknya ada reflektornya, warnanya silver gitu ya, atau aluminium gitu. Ini reflektor. Nah, lampu RM namanya. Ini RM 2 kali berarti isi 2. Ini kan lampunya 2. Lalu kalau di sini ada RM 3 berarti isinya 3. Ya, ada 3 lampu di dalamnya. 18 watt masing-masing. Nah, di sini ada RM 2 tapi yang 36 watt. Sama, cuma lebih besar karena kalau lampu TL itu semakin besar wattnya, kapasitasnya gitu ya, berarti dia semakin gede juga, semakin panjang gitu. Nah, di sini ada lampu exit 10 watt. Kalau kalian pernah main, harusnya sudah pernah harusnya ya. Kalau main ke mall atau di hotel, nah kadang suka lihat di tangga keluar gitu ya, ada tulisan exit di atas tangga tuh. Nah, itu lampu exit gitu ya. Kadang di sininya dikasih LED nih, LED merah gitu ya, warna merah. Nah, terus ada emergency baterai, ini simbol untuk baterai emergency. Nah, di sini ada saklar, saklar ganda, bentuknya seperti kelinci ya. Kalau kita lihat sekilas, simbolnya seperti ini saklar. Kalau tunggal satu gini, saklar harusnya kita sudah tahu gitu ya. Kalau yang nggak tahu juga saklar itu apa, silakan di searching. Nah, simbolnya seperti ini untuk menghidupkan dan mematikan lampu gitu ya, untuk on off lampu. Saklar ini saklar ganda, ininya 2 kepalanya. Saklar tunggal berarti 1. Nah, lalu ada saklar hotel ganda sama hotel tunggal, bedanya ini. Gitu. Jadi dibedakan saklar yang biasa dengan saklar hotel. Gitu ya. Jadi kalau yang ganda ininya 2 tapi ada ininya juga gitu ya. Dibedakan karena beda gitu ya. Lalu ada saklar geng gitu ya, atau grid switch. Yang satu saklar isinya ada 3, satu box gitu ya, satu box saklar ada 3, bahkan ada yang 6 gitu ya. Gitu. Jadi satu box isi, kalau yang sering kita lihat di rumah biasa gitu ya, yang sering kita lihat di pasaran, kadang isi 1 atau 2 gitu ya. Kalau mau 4 berarti yang 2 dijajarin gitu ya. Nah, tapi ada yang langsung saklar geng isi 4 langsung sekaligus gitu ya, atau isi 3 atau isi 6 gitu ya. Jadi panjang. Nah, kadang suka ada di beberapa tempat-tempat ibadah biasanya ada. Gitu kan di masjid tuh kalau misalkan di sebelahnya podium gitu ya, atau di sebelahnya tempat mimbar. Nah, itu kan saklarnya banyak kadang itu.
ada yang 6, ada yang 8, nah itu satu box gitu. Tapi kalau yang konvensional kadang tukangnya nggak paham gitu ya, ya dibeli aja yang biasa yang 2 dijajarin gitu. Tapi ada yang Safargeng gitu ya, atau Great Sweep. Lalu ada namanya wall exhaust fan yang di dinding, berarti karena wall gitu ya, exhaust fan, exhaust yang ada di dinding, jadi kipas untuk pembuangan gitu ya, untuk sirkulasi. Jadi kalau biasanya adanya di kamar mandi nih, di toilet atau kalau di kita di rumah biasanya di dapur ada. Jadi dia berarti kipasnya negatif ya, karena ada nyedot keluar. Nah, tapi ini ada arahnya gitu, arahnya ke sana. Berarti kalau gini, ya berarti ini arahnya positif gitu ya. Nanti kalau arahnya ke sana, ya negatif. Jadi exhaust fan ini untuk, pokoknya intinya untuk sirkulasi. Kalau wall berarti ditaruhnya di dinding. Nah, kalau beda lagi sini yang ceiling exhaust fan. Kalau ceiling berarti ditaruhnya di plafon, gitu ya. Jadi kalau yang ceiling itu berarti di atas, di atap. Ini posisinya di atap. Kalau ini posisi di dinding, makanya bentuknya dia vertikal, gitu ya. Ini bedanya. Nah, silahkan nanti untuk tugas berikutnya kalian gambar ini, gitu ya, menggunakan AutoCAD. Saya kasih contoh satu ya, cara menggambarnya. Jadi nanti caranya gampang. Ada istilahnya kalau di AutoCAD, di istilah saya dulu waktu zaman kerja, namanya ngeblend gitu ya. Ngeblend itu niru lah istilahnya ya. Nah, misalkan ini caranya nih saya screenshot gitu ya. Kalau misalnya nanti kan saya kirimin PDF-nya kalian. Nah, di screenshot aja. Nah, misalnya contoh gini. Ini saya screenshot, saya print screen. Terus saya masukkan ke Paint gitu ya. Atau jangan pakai print screen lah. Biar cepat pakai sniping ya. Biar saya langsung bisa kopas. Nah, misalkan ini sama aja kalau kalian mau pakai print screen boleh gitu ya. Nah, misalkan ini udah jadi nih. Nah, langsung saya paste di AutoCAD kalian. Ini kan udah bentuknya udah hasil screenshot nih. Hasil print screen. Nah, kan masih ngeblur kan. Nah, caranya untuk ngeblend tinggal langsung aja di blend gitu ya. Diikutin. Misalkan saya ini mau bikin lampu downlight PLC. Jadi caranya pakai kemarin, cara cepat kemarin saya ajarkan gitu ya. Kita buat lingkaran dulu. Berarti C spasi untuk circle gitu ya. Tepatkan ini kursornya di tengah-tengah. Nggak harus presisi ya. Sembarang aja taruh tengah-tengah. Nah, setelah itu tarik sesuai besar ukuran ini di gambar. Klik. Nah, sudah jadi. Nah, setelah itu kalau kita lihat gambarnya ini ada X di dalamnya gitu ya. Kita bikin X, PL gitu ya, polyline. Nah, kita bikin taruh di sini. Kira-kira kan ini garisnya di ujung sini di luar gitu ya. Nah, jangan ngikutin ini kalau untuk garis ya. Tapi lihat ini, ikutin ada magnetnya gitu ya. Di sini ada magnet arahnya nih. Ada garis putus-putus yang hijau ini. Nah, jadi jangan ikuti garis yang si screenshotan, nanti kurang presisi gambarnya. Jadi biar kita sesuai dengan gambar aslinya gitu ya. Nah, jadi ikuti aja ini. Seret, taruh di sini. Oke, sudah jadi satu. Nggak usah bikin satu lagi. Nanti kalau bikin satu lagi, pasti nggak sama. Nanti setelah udah jadi seperti ini kita blok, gitu ya. Kita blok. Caranya harus di luar gambar ya. Nah, kita blok ini. Nah, kita move M spasi taruh di sini. Kita udah dapat nih gambarnya. Udah jadi. Ini kita keluarin dulu, kita move. Nah, kita kan butuh X. Berarti kita mirror. Set X di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, set. Nah, yes, jadi. Udah jadi X-nya nih. Ini pasti udah presisi gitu ya. Pasti udah simetris, sudah sesuai ukurannya gitu ya, antara ini dengan ini. Tidak diragukan lagi gitu, karena di mirror, karena ini bayangan gitu ya.
Jadi nanti gambar yang ini. Nah, ini tuh bayangan si ini gitu yang satunya. Nah, setelah sudah selesai X-nya, ini kita blok. Kita move, ambil garis pas persimpangan. Kita tepatkan di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari jauh gitu ya, kalau diperhatikan dari jauh gini, itu di lingkaran ada lingkaran hijau warna yang hijau kecil gitu ya. Nah, taruh aja di situ. Klek. Nah, ini sudah pasti di tengah-tengah lingkaran. Jadi nih gambar downlight. Ya. Terus ini Pak kan warnanya itu biru gitu ya. Nah, tinggal dirubah aja warnanya. Ini karena kita pakainya kuning gitu ya. Dari sini nih nanti warna diganti ke warnanya apa itu? Ini gitu ya. Nah, sama gitu. Udah jadi nih yang downlight PLC inbow gitu ya. Lalu yang kita bikin yang PLC outbow gitu ya. Sama nih, cuma lingkarannya lebih kecil. Nggak apa-apa di blade lagi. C lagi, tengah-tengah gitu ya. Set. Terus bikin garis polyline di atas gitu ya sampai sini. Nah, kalau sudah ini dikeluarkan. Kalau mau diklik boleh atau mau diblok juga boleh. Di move, keluarkan dulu dari gambar screenshotnya. Itu sini dikeluarkan juga. Di move gitu ya. Nah, kalau udah ini di copy CO atau CP biar 2 gitu ya. Lalu dirotasi nih. RO spasi. Nah, terus di move, ambil garis tengahnya, ditaruh di tengah-tengah. Jadi plus. Lalu di blok, di move lagi, ambil garis tengahnya, jadi tengahnya gitu ya. Nah, di zoom out aja biar kelihatan. Tuh, ada hijaunya. Set. Jadi, kalau kemarin kalian sudah menggunakan settingan yang saya sudah sampaikan, settingan AutoCAD-nya gitu ya, sudah sama persis dengan yang saya paparkan di sini gitu. Jadi kalau kalian kemarin sudah install AutoCAD, terus settingannya sudah sama dengan yang saya paparkan, insya Allah sudah sama gitu ya. Jadi pas kalian zoom out gitu dikecilin, nanti ada pas mau ditempatkan ada lingkaran hijau di tengah-tengah lingkaran gitu. Nah, itu menandakan titik tengahnya gitu dari lingkaran itu. Udah jadi nih. Terus kalau ini gitu ya. Ini sebenarnya lingkaran nih. Lingkaran ada X-nya terus ada kotaknya. Sama kurang lebih kayak gini. Kan tinggal ini di copy ya. Bikin kotak di dalamnya. Kotak. Nah, kira-kira aja kurang lebih gedenya segini gitu ya. Nah, gitu. Ikutin, nggak usah bikin kotak lalu nggak simetris gitu ya, atau nggak persegi. Ikutin aja ini. Ada garis hijaunya tuh. Nggak usah menyimpang dari situ. Ikutin aja ini gitu. Nah, seret. Jadi lepas. Ini kan belum di tengah-tengah kotak. Di move lagi. Kotaknya dikeluarin dulu. Nah, ini kita move. Kita taruh, kita zoom out. Oh, terlalu kecil ya. Kalau gitu kita pakai cara lain. Kita cari bantuan. Kita bikin X di sini. Pakai garis gitu ya. Bikin garis. Nah, setelah itu kita tempatkan ini di tengah-tengah. Set. Jadi. Lalu setelah itu kita hapus. Ini garis bantunya. Jadi ya. Lampu baret PL sirkular. Warnanya tinggal disesuaikan aja. Warnanya kita ganti, ini jadi magenta ya. Magenta, ini jadi siam biru. Terus ini hijau. Nah, jadi ya, gampang kan? Nggak butuh waktu berhari-hari. Sudah jadi 3 gambar sekaligus. Lalu yang mana yang kira-kira sulit? Ini gitu ya. Ini gampang. Bikin lingkaran. Seret, gitu ya. Terus ini bikin lingkaran lagi. Kalau bisa, nah C-nya pas di tengah-tengah. Nanti kita selesaikan, kita finishing di akhir. Nah gini,
Lalu ada polyline, kita bikin garis di sini. Nah, udah gitu kita keluarin dulu. Move sini, kita rapiin di sini. Ini kita keluarin, ini kita keluarin, kita bongkar dulu gitu ya. Nah, kita move. Nah, ada hijaunya kan? Itu berarti tengah. Nah, ada hijau kecil lagi, udah pas. Ini udah pasti sama di tengah-tengah. Lalu di sini ada garis. Kita move, ambil garis tengahnya. Kita taruh di pas tengah-tengah lingkaran. Gitu ya. Nah, kan kayak gini bentuknya masih beda. Kita move, kita sesuaikan dengan gambar di situ. Nah, udah jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini tinggal kita mirror. Satu gambar ini garis kita MI mirror, kita ambil sini tengah-tengahnya lingkaran. Set. Nah, no, oke. Terus kalau udah lagi ini kita copy satunya. Kalau di sini lalu kita rotasi, rotate. Nah, terus biar simetris ya. Bentar, caranya biar simetris itu kalau gini susah ya. Enaknya kita pakai trim ya, biar simetris. Dia kita pakai cara trim. Jadi ini kita panjangin ya, extend. Jadi kita rubah di tengah jalan gitu ya. Karena kalau kita pakai satu-satu garis gitu nanti nggak simetris ya. Nah, jadi kita bikin garis gini, kita bikin plus gitu ya. Kita bikin positif. Kita move, sorry. Nah, kita move taruh di tengah-tengah. Nah, udah jadi kayak gini. Lalu setelah itu baru kita, ini modelnya kelebihan ya. Oh, dia pas nempel garis ya. Nempel lingkaran di tengahnya. Nah, kalau udah pas gitu enak, kita langsung print, spasi, kita pilih lingkaran dalamnya, spasi lagi, hapus, jadi escape. Nah, yang ini warna merah, ini warna cyan. Sama ini juga, kita blok semuanya, kita klik gitu ya, kita klik semuanya. Nah, jadi ya, gampang kan? Jadi satu item nggak cukup, kurang lebih 1 menit lah gitu ya. Kurang lebih 1 menit. Nah, gimana caranya biar cepat kayak gini Pak? Gitu ya, harus banyak latihan ya. Nah, lalu silakan yang lain dicoba nanti. Ini juga gampang ya. Ini gampang, ini juga gampang. Tinggal lingkaran, garis ke bawah, garis ke bawah. Ini di mirror aja gambar satu, di mirror di tengah sini. Ini tinggal gambar satu aja, garis ke bawah gitu ya. Ini juga sama, garis bawah, bikin garis lagi sama dengan yang atasnya. Nah, ini gimana? Kita coba yang ini ya. Kita screenshot dulu. Kita pakai sniping. Biar kalau nanti nggak banyak pertanyaan ya. Ini yang ini kita hapus dulu karena udah selesai ya. Nah, ini untuk saklar geng. Kita coba bikin saklar geng. REC ya. Taruh di sini. Set. Lalu kita bikin ini curve itu polyline, garis di sini. Terus garis, kita garis sampai sini dulu gitu ya. Terus di sini kita garis lagi. Udah. Nah, kalau udah kita klik yang ini. Nah, terus diklik aja nih. Ini diklik. Terus kan ada garis di tengahnya nih yang garis kedua. Ditempelin aja. Kursornya ditempelin. Lalu convert to arch gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Berarti
sudah jadi nih satu saklar. Kalau sudah tinggal di copy aja. Copy biar simetris, ini di copy lalu ditempelin sama yang ini atasnya gitu ya, ke sini. Nah, nanti jaraknya sama. Kita lihat hasilnya. Nah, sama kan? Ini siap. Ini warna merah. Jadi saklar geng mau 3, mau 6, mau 8 gitu ya. Lalu Pak yang exhaust fan sama caranya pakai yang tadi gitu ya. Nih, misalnya exhaust fan berarti di sini gambar kotak panjang gitu ya, pakai REC. Terus di sini ada REC lagi kotak segini, kotak kecil segini. Terus bikin PL tapi tadi yang lengkung gitu ya. Sampai sini. Nah, nanti yang ininya pakainya offset. Perintah offset kemarin saya sudah ajarkan juga. Saya kasih contoh gini, contoh misalkan kalau nanti kalian coba sendiri yang exhaust fan ya. Nah, misalkan ini pakai offset. Nah, gitu. Jadi bikin yang lengkungan kedua, kalian bikin lengkungan pertama gitu ya. Yang lekukan kedua itu nggak perlu digambar lagi, tapi pakai perintah offset. Nih, saya kasih contoh di sini langsung. PL ini, terus sini, ini, ya. Yang ininya dimiringin. Jadi, nah, yang berikutnya, yang ini nggak perlu digambar. Kalau digambar lagi pasti nanti beda, nggak simetris. Di offset. Oh, gitu ya, spasi. Nah, diarahkan sampai segini. Set. Jadi, udah sama nih, udah pasti simetris. Kita keluarin, coba kita lihat hasilnya. Move. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, pasti simetris. Dari sini sampai sini sama. Kalau misalkan kalian udah bikin garis lengkungan di sini gitu ya, terus kalian bikin lagi di sini. Belum tentu sama nanti. Misalkan kalian mau taruh di sini gitu ya. Terus di sini sama di sini. Nanti bisa jadi di sini beda jadinya. Tuh kan, susah apa ya? Menyamakannya susah nanti. Nah, kan? Beda. Karena agak sulit kalau gitu. Jadi pakai perintah offset ya. Gitu. Oke, ini sudah untuk cara menggambar komponen elektrikal ya. Nanti ini saya jadikan PDF, lalu saya upload di Edmodo. Silakan kalian buat ini komponen ini di dalam AutoCAD, nanti kirim DWG-nya, file DWG-nya, file AutoCAD-nya, sama screenshot hasil pekerjaan kalian. Jadi yang screenshot-nya berarti JPEG. Jadi biar saya bisa ngecek, membandingkan antara screenshot dengan yang DWG-nya, yang AutoCAD-nya. Nah, setelah ini sudah, ini kita rada ngebut gitu ya. Jadi minggu depan karena ini minggu terakhir gitu ya, sudah menjelang UTS, rada ngebut nih kelas. Jadi agak sedikit banyak gitu ya yang akan saya sampaikan. Tugasnya ini yang pertama, bukan yang pertama tapi ini tugas yang berapa? Ketiga atau keempat, saya lupa ya. Nah, setelah ini sudah, kita masuk ke bagian yang namanya proyeksi. Ya. Jadi kita masuk ke proyeksi. Terus nanti juga ada yang namanya ya proyeksi gitu ya, atau bisa dibilang sejenisan isometri. Kalau kita mau lihatnya dari segi mana, dari sudut mana gitu ya. Nah, misalkan ini kita lihat contohnya untuk yang proyeksi Amerika. Jadi ada proyeksi itu maksudnya gini. Jadi ada gambar, ada objek, objeknya itu ini gitu ya. Objek awalnya ini nih, gambar awalnya ini. Lalu kita diminta gambarkan tampak bawahnya. Nah, tampak bawah berarti ini. Nih.
Nah, ini. Jadi kita caranya gini. Dari gambar ini gitu ya. Kita tarik ini garis putus-putus gitu ya. Terus ke bawah. Nah, nanti ketemulah ini. Gambar tampak bawah ini yang ininya. Jadi ini ada gambar 3 dimensi. Bawahnya tuh ini gitu, tampak bawah. Nah, berarti nanti ini tampak bawahnya atau kotak ini gitu ya. Lalu tampak atas. Nah, kayak gini. Atasnya gimana tampak atasnya? Caranya kayak gampang gitu ya, pakai AutoCAD. Seret, tarik lagi semua sudut gitu ya. Nah, terus kita ambil kayak gini. Seret, mana garis yang ini gitu ya. Ini garis antara sudut yang ini dengan sudut yang ini gitu ya. Ini saya gambar manual ini. Nah, ketemulah tampak atas ini, berarti kan seperti ini, dipindahkan ke sini. Jadi kalau misalkan satu warna, ini kan 3 warna untuk membedakan. Ini yang magentanya gitu ya, garis ini. Yang hijau gitu ya, itu garis yang ini. Dari sini sampai sini gitu. Oh, yang ini sampai sini gitu. Nah, jadi tampak atasnya seperti ini atau gitu ya, seperti ini. Kan sama ini kurang lebih gitu ya. Nah, terus tampak depan. Nah, depan berarti dari sini nih, kita tarik ke sini. Depannya seperti ini. Jadi, gitu ya. Tampak belakang, berarti sebelah sana. Nah, kita tarik garis ke sana, ini 45 derajat gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Lalu tampak samping kanan. Nah, berarti yang kanan ini. Gambarnya seperti ini. Tuh. Atau gini. Lalu tampak samping kiri. Jadi dari semua sudut gitu ya. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, itu namanya proyeksi. Ini proyeksi Amerika gitu ya. Nanti macam-macam bentuknya. Ini untuk satu bentuk yang seperti ini. Kalau misalnya nanti saya buat bentuk yang lain, nah proyeksi seperti apa? Caranya seperti apa gitu ya. Caranya sama gini. Kalau misalnya tampak bawah, tarik ke bawah. Tampak atas, tarik ke atas. Tampak depan, tarik ke arah depan garisnya gitu ya. Terus tampak belakang, tarik ke kanan sana ke arah belakang. Terus tampak yang kanan gitu ya, samping kanan, tarik ke kanan. Samping kiri, tarik ke kiri garisnya gitu ya. Caranya seperti itu. Jadi semua sudut ditarik garis gitu. Nanti kita cari bentuk gambarnya seperti apa gitu. Kalau yang samping kiri, yang kiri berarti ini. Nah, tarik geser ke sana gitu ya. Nanti ketemulah ini gitu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Cukup ya? Izin bertanya, Pak. Ayo, mangga. Izin. Kalau untuk pewarnaan pada komponen elektronika itu gak terlalu penting kan ya, Pak? Yang penting bentuknya ya, Pak. Kalau Apa harus sama persis kayak gitu, Pak? cukup penting ya. Malah bisa dibilang kayaknya sangat penting gitu. Karena nanti dengan area gambar yang warna hitam ini kan kita pakai areanya hitam gitu ya. Jadi udah sama kayak programmer coding gitu ya, hitam backgroundnya. Nah, nanti ini tuh untuk membedakan. Dan nanti kalau sudah beda warnanya, ini untuk memudahkan dalam perhitungan nanti. Misalkan kalian diminta menghitung, silakan hitung kebutuhan daya dalam satu lantai. Nah, kalau kebutuhan daya kan kalian nanti hitung berapa jumlah titik lampunya, gitu kan? Nah, titik lampunya nanti misalkan ini. Jadi kalau kalian nanti ngitungnya enak. Oh, coba kita hitung yang downlight. Cari dulu yang downlight. Satu-satu gitu kan. Cari yang gambarnya seperti ini, warnanya sama. Jadi enak nanti memudahkan kita. Gitu. Kalau digambar di AutoCAD, tapi nanti kalau di print ya tetap aja semua sama. Karena kalau kita ngeprint itu kan ngeprintnya pakai monokrom, jadi cukup hitam putih gitu ya. Makanya kalau untuk di print, area print-printan, print out, ya memang nggak berpengaruh. Yang kalau di print out itu yang pengaruh adalah bentuk simbolnya dan keterangan. Gitu. Untuk menghitung nanti kebutuhan daya kalau sudah di print out gitu ya.
Tapi kalau misalkan menghitung kebutuhan daya masih di AutoCAD, ini berpengaruh juga warna gitu. Makanya nanti disesuaikan saja sama ini dulu gitu, karena kalian masih tahap belajar. Jadi sekarang saya tetapkan dulu, dibikin persis sama seperti ini, baik bentuk, simbol, warna gitu ya, keterangan, pokoknya dibuat semirip mungkin dengan ini dulu gitu ya. Minimal kalian sudah punya nanti database untuk komponen elektrikal gitu. Sengaja saya nggak berikan ini AutoCAD-nya, kalau saya berikan nanti kalian nggak bikin gitu ya. Tapi kalau saya kasih PDF-nya, dan nanti warnanya gimana Pak? Warnanya nanti kalian lihat pada saat di PDF-nya. Nanti PDF saya coba print yang warna gitu ya. Atau kalau misalkan di PDF misalkan masih kurang puas juga, nanti silakan lihat di rekaman ini hasil record-nya gitu ya. Oke gitu? Ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada? Kalau tidak ada saya cukupkan. Ya. Ada lagi nggak? Cukup? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan sampai di sini. Jadi karena ini minggu terakhir, pertemuan terakhir sebelum UTS gitu ya. Dan bisa jadi ini pertemuan terakhir saya juga di mata kuliah gambar listrik, karena kan nanti setelah UTS kalian akan diampu oleh Pak Rahmat gitu ya. Jadi sebelum saya tutup kuliah pada kesempatan sore hari ini, saya mohon maaf apabila ada selama perkuliahan gitu ya, selama kurang lebih setengah semester ini, kurang lebih berapa bulan berarti kita? 2 bulan ya? Kurang lebih 2 bulan. Nah, apabila ada kesalahan, kehilafan gitu ya, atau mungkin barangkali ada kalimat saya yang sekiranya tidak berkenan di hati kalian, atau mungkin ada yang pas saya sampaikan ada yang merasa tersinggung gitu ya. Jadi saya mohon maaf, sekali lagi tidak ada maksud gitu ya, tidak ada maksud untuk menyinggung, menyakiti gitu ya, tidak ada sama sekali gitu. Jadi sebelum saya akhiri, karena ini pertemuan terakhir di mata kuliah gambar listrik, saya mohon maaf gitu ya, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian selama ini gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan, alhamdulillah cukup banyak setiap kali pertemuan gitu ya. Jadi kalau ini hari ini sedikit karena memang berhalangan gitu, nggak masalah, karena memang ini kuliah pengganti gitu ya. Jadi saya tidak mewajibkan semua kelas harus hadir, tidak gitu ya. Nanti silakan kelas yang lain bisa lihat rekamannya. Jadi fleksibel gitu ya. Oke, begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Coba